Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan Aisyah Fatma Safira dengan NIM 210603110006. Yang kedua Mazrida Aciri dengan NIM 210603110007. Yang ketiga Anissa Febrianti dengan NIM 210603110017. Dan dengan saya sendiri Silvana Humairoh dengan NIM 210603110023. Kelompok 8 itu menjelaskan tentang model atom mekanika gelombang. Yang pertama itu menurut postulat de Broglie, yaitu pertama itu postulat dan ciri khas model atom modern. Yang pertama dari postulat de Broglie, menurut pertimbangan dari kesimetrisan alam, de Broglie mengajukan hipotesa yang berisi bahwa jika gelombang dan dapat bersifat seperti partikel, maka partikel yang dimaksud seharusnya dapat bersifat sebagai gelombang juga. Frekuensi dan panjang gelombang dari sebuah gelombang yang terkait dengan partikel masing-masing ditentukan dengan energi dan momentum partikel melalui rumus E sama dengan E per H, atau dengan lambda per H, lambda sama dengan H per P. Itu sama dengan H per mv. Yang kedua, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg. Prinsip tersebut menyatakan bahwa jika pengukuran posisi partikel dibuat dengan ketelitian delta X dan pengukuran momentum linear secara bersamaan dilakukan dengan presisi delta Px, maka hasil perkalian dari dua ketidakpastian ini tidak akan pernah lebih kecil dari H per 4 pi atau delta X dikali delta Px tidak lebih tidak lebih besar sama dengan H per 4 pi. Jadi, jika delta X sangat kecil, maka delta Px bernilai besar, begitupun sebaliknya. Untuk mendapatkan persamaan, kita mulai dari persamaan umum fungsi gelombang, yaitu si, seperti pada persamaan, yaitu sin sama dengan A cos Kx per lambda Wt. Energi suatu partikel tidak dapat diukur dengan sangat presisi dalam interval waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, ketika sebuah elektron dipandang sebagai partikel, prinsip ketidakpastian memberitahu kita bahwa satu, posisi partikel dan kecepatannya tidak dapat kita ketahui secara tepat pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, energinya dapat menjadi tidak pasti selama periode yang diberikan oleh delta T sama dengan H per 4 pi delta E. Yang kedua, persamaan gelombang Schrödinger. Pendekatan yang dilakukan oleh Schrödinger adalah melalui penggambaran gelombang, terutama karena perilaku gerak partikel dapat dimisalkan sebagai suatu gelombang sebagaimana yang dihipotesiskan oleh de Broglie. Hubungan antara gelombang cahaya dan gelombang partikel dinyatakan sebagai lambda sama dengan H per P. Gelombang cahaya dapat dipresentasikan sebagai berikut. Si sama dengan E0 sin Kx per PT adalah kuat medan listrik sama dengan frekuensi sudah.
Terdapat beberapa aspek penting pada struktur matematis persamaan Schrödinger. Yang pertama, persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial linear baik terhadap ruang maupun waktu. Sedangkan min H coret pangkat 2 psi kurung X per T per 2 M0 per 2 plus V buka kurung X per T tutup kurung psi buka kurung X, T. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial orde 1 terhadap waktu T. Perubahan fungsi gelombang terhadap waktu bersifat deterministik. Pada persamaan Schrödinger, bebas waktu pada E kurang dari V0 daerah X kurang dari 0, di mana Vx sama dengan 0. H coret pangkat 2 per 2 M0 dikali D pangkat 2 psi buka kurung X per Dx pangkat 2 plus Fc. Yang ketiga, ciri khas atom modern. Model atom modern berdasarkan pada teori atom menurut para ahli yang dikemukakan oleh beberapa ilmu antara atom Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori model atom modern ini, bahwa atom terdiri atas inti yang terdiri dari dua jenis nukleon, proton dan neutron. Sementara elektron berada di sekeliling inti atom. Karena kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, maka yang dapat dikatakan adalah kebolehjadian atau peluang menemukan elektron yang disebut dengan orbital. Orbital yang mempunyai tingkat energi yang sama dapat membentuk kulit atom, di mana semakin rendah energinya maka semakin dekat ke inti atom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum pada teori Schrödinger terhadap konsep bilangan kuantum memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, di antaranya itu ada bilangan kuantum utama atau disebut dengan N, bilangan kuantum azimut L, dan bilangan kuantum magnetik M. Nah, pada ketiga bilangan kuantum tersebut itu menjelaskan tingkat energi, bentuk, dan orientasi elektron di dalam orbital. Nah, selain ketiga bilangan tersebut, ada bilangan kuantum spin atau disebut dengan S yang menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Untuk yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini memiliki lambang N yang bernilai butir 1, 2, 3, dan seterusnya. Harga ini melambangkan tingkat energi elektron atau kulit elektron, seperti halnya dalam model Bohr. Persamaannya yaitu En sama dengan min massa elektron pangkat 4 min 1 per 32 pi kuadrat kali epsilon 0 kuadrat kali H kuadrat dan N kuadrat. Energi ini hanya bergantung pada bilangan kuantum N, tidak pada L dan NL. Harga untuk berbagai kulit elektron di antaranya yaitu elektron pada kulit ke-1 memiliki harga N sama dengan 1. Elektron pada kulit kedua memiliki harga N sama dengan 2, dan seterusnya. Kulit-kulit tersebut juga disimbolkan dengan huruf K, L, N, dan seterusnya. Next. Untuk yang kedua yaitu bilangan azimut atau L. Bilangan ini menyatakan tingkat energi elektron pada subkulit. Subkulit elektron ini mempunyai lambang SPDF. Nah, huruf-huruf tersebut berasal dari kata S sub, P principal, D diffuse, dan F yaitu fundamental, yang mana diambil dari nama-nama seri spektrum unsur. Harga L untuk berbagai subkulit ini diantaranya yaitu elektron pada subkulit S memiliki harga L sama dengan 0 elektron. Elektron pada subkulit P memiliki harga L sama dengan 1 elektron, dan seterusnya. Nilai-nilai bilangan kuantum L ini dibatasi oleh nilai N. Nah, bilangan kuantum
momentum sudut L bernilai bulat dari 0 sampai N kurangi 1. Bilangan ini menggambarkan bentuk orbital dan pada atom yang mempunyai 2 elektron atau lebih, bilangan tersebut juga menyatakan tingkat energi. Untuk kulit yang sama, energi subkulit akan meningkat dengan bertambahnya nilai 1. Misal, jika N sama dengan 1, maka L sama dengan 0. Terus, jika N sama dengan 2, maka L sama dengan 0,1, dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum ini memiliki lambang M yang dimana menunjukkan arah orbital bernilai negatif, 0, dan positif. Secara matematika, M dapat ditulis nilai negatif ke positif. Lanjut. Nah, untuk yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini memiliki elektron yang dalam orbital tidak hanya bergerak di sekitar inti, tapi berputar pada sumbu. Nah, untuk bilangan ini juga menunjukkan lambang S yang mana menyatakan arah perputaran elektron pada sumbunya. Bilangan kuantum spin, suatu elektron di dalam orbital dapat memiliki harga spin plus 1/2 dan min 1/2. Apabila arah rotasi searah jarum jam, maka diberi notasi plus, dan jika yang berlawanan arah, maka akan diberi notasi bilangan kuantum spin. Ini merupakan dasar pengisian elektron dalam orbital. Untuk yang selanjutnya itu konfigurasi elektron akan disampaikan oleh teman saya. Konfigurasi elektron yang menyatakan distribusi elektron dalam orbital-orbital utama dan subkulit. Ada 3 aturan atau prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu ada 3. Yang pertama ada prinsip Aufbau, yang kedua ada kaidah Hund, dan yang ketiga ada larangan Pauli. Next. Yang pertama prinsip Aufbau. Untuk menyusun atom dan menggambarkan konfigurasi elektron dalam pengisian orbital dimulai dengan orbital 1s, 2s, 2p, dan seterusnya, atau dengan tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tertinggi, sehingga dapat dilihat bahwa subkulit 3D memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan subkulit 4s. Dengan mengacu pada aturan Aufbau, maka urutan kenaikan tingkat energi elektron dalam orbital adalah sebagai berikut. Next. Yang kedua yaitu ada kaidah Hund. Untuk menyatakan distribusi elektron pada orbital-orbital dalam suatu subkulit, satu orbital ditunjukkan oleh satu garis, sedangkan jika 2 elektron yang menempati satu orbital dilambangkan dengan 2 panah yang berlawanan. Apabila orbital hanya mengandung 1 elektron, maka anak panah ditulis mengarah ke atas. Dalam kaidah Hund, Friedrich Hahn tahun 1894 hingga 1968 tahun 1930 mengatakan bahwa elektron-elektron pada orbital subkulit cenderung tidak berpasangan. Elektron yang baru berpasangan jika pada subkulit itu tidak ada lagi orbital yang kosong. Selanjutnya yang ketiga ada larangan Pauli. Wolfgang Pauli tahun 1900 hingga 1958. Tahun 1928 mengatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam suatu atom dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama dalam satu orbital harus memiliki spin yang berbeda. 2 elektron berpasangan, setiap orbital hanya dapat menampung maksimal 2 elektron. Untuk mengimbangi gaya tolak-menolak antar elektron, 2 elektron dalam satu orbital selalu berputar pada arah yang berlawanan. Misalnya, subkulit S, satu orbital, yakni maksimal elektronnya yaitu 2. Yang kedua yaitu subkulit P dengan 3 orbital, maksimal elektronnya yaitu 6, dan seterusnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Untuk yang keempat, yakni adalah persamaan gelombang Schrödinger, di mana di sini
Persamaan Schrödinger merupakan persamaan pokok dalam mekanika kuantum yang sama dengan hukum gerak kedua yang merupakan persamaan pokok dalam mekanika Newton, yaitu persamaan gelombang dalam variabel C, di mana kuantitas yang diperlukan dalam mekanika kuantum adalah fungsi gelombang C dari benda tersebut. Jadi benda ini di sini adalah sebuah partikel. Nah, di sini momentum atau momentum sudut dan energi dari benda dapat diperoleh dari C. Untuk menentukan C pada benda dapat diketahui apabila kebebasan dari benda tersebut dibatasi oleh aksi gaya eksternalnya, yakni pada gelombang suatu elektron dalam ruang dengan potensial atau V sama dengan energi sama dengan 0, yaitu energi potensial partikel tidak bergantung dari waktu secara jelas. Nah, begitupun gaya yang bereaksi saat itu, dan juga potensialnya hanya berubah terhadap kedudukan partikel. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Persamaan di sini dibagi menjadi dua, yakni ada persamaan dalam satu dimensi, yakni diferensial kuadrat C per AX kuadrat per diferensial X kuadrat plus 2M per H coret kuadrat E min V C sama dengan 0. Di sini E atau potensialnya sama dengan 0. Kemudian dalam persamaan 3 dimensi, yakni pada sumbu X, Y, dan Z, persamaannya yaitu diferensial kuadrat C per diferensial X kuadrat ditambah diferensial kuadrat C per diferensial Y kuadrat plus diferensial kuadrat C per diferensial Z kuadrat plus 2M per H coret kuadrat E min VC sama dengan 0. Kemudian di sini ada persamaan Schrödinger pada atom hidrogen. Nah, dalam atom hidrogen, kedudukan posisi atau posisi elektron tidak terkuantisasi, sehingga dapat diprediksi bahwa elektron berada di sekitar inti dengan peluang tertentu, yaitu C kuadrat persatuan volume, tetapi tanpa ada kedudukan tertentu yang diramalkan atau orbit tertentu menurut pengertian klasik. Nah, pengertian ini diambil dari pengertiannya dari ketidakpastian Heisenberg tadi. Kemudian persamaan gelombang tidak mempunyai artian secara fisis, namun kuadrat besaran Y kuadrat untuk persamaan C kuadrat yang dicari pada tempat tertentu di waktu tertentu pula suatu saat akan berbanding lurus dengan adanya peluang untuk mendapatkan suatu benda tersebut pada kedudukan dan di waktu tersebut pula. Adapun fungsi di sini, fungsi potensial sebagai sistem koordinat acuannya, yakni sketsa koordinat X, Y, Z, dan koordinatnya adalah R, theta, dan Pi menggambarkan suatu keadaan khusus sistem atom. Transformasi koordinat bola ke koordinat kartesian dilakukan dengan menggunakan hubungan persamaan sebagai berikut, di mana X adalah R sin theta cos Pi, Y sama dengan R sin theta sin Pi, dan Z sama dengan R cos Pi. Penyelesaian pada persamaan gelombang Schrödinger yaitu untuk sistem atom hidrogen ditandai oleh 3 bilangan bulat yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yakni pada N, L, dan M, di mana N adalah kulit pertama, kemudian L adalah bilangan kuantum azimut, yang M adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, setiap perangkat bilangan kuantum N, L, dan M ini dalam atom hidrogen dalam keadaan kuantum itu ditandai oleh perangkat N, L, dan M tertentu. Kemudian, oleh karena itu, ketiga bilangan tersebut dituliskan dalam notasi solusi persamaan Schrödinger, yakni pada persamaan CNLM R theta Pi sama dengan R NL kali R Y M pangkat M per L, kemudian theta Pi. Fungsi gelombang tersebut dinormalisasikan sehingga mendapat persamaan CNLM R theta Pi kuadrat dV sama dengan RNL kali R kuadrat, kemudian
dikalikan theta Lm kali theta kuadrat, kemudian pi M magnetik dikalikan pi kuadrat R kuadrat sin theta dr d theta dp, yang dimana diperoleh karena elemen volumenya adalah dt sama dengan dr kali r theta dikalikan r sin theta dp. Karena theta dan pi adalah fungsi ternormalisasi, probabilitas yang sebenarnya p R, dr untuk mendapatkan elektron atom hidrogen pada suatu tempat dan R plus dr dari inti dapat diperoleh dari persamaan pi R dr sama dengan R kuadrat dikalikan R NL kali R kuadrat kali dr. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.